sebetulnya adalah rakyat Indonesia tuh mestinya bisa merdeka mendapatkan informasi, itu yang penting. Ya, misalnya bicara tentang makanan, terlalu banyak dibebani dengan karbohidrat yang akhirnya turunan dari pabrik, keluaran dari teknologi. Padahal badannya dia kan bukan ciptaan, bukan di-download kan, badan manusia kan tidak di-download, artinya bukan bikinan teknologi. Kenapa kita tidak mengasup misalnya karbohidrat yang berasal dari alam, yang semakin lebih dekat dengan bentuk aslinya di alam? Ya, jadi bangsa kita itu masih terlalu terpengaruh dengan iklan yang ujung-ujungnya memang akhirnya makanan teknologi, makanan buatan itu bisa jadi lebih murah. Ya, jadi saya selalu mengatakan bahwa apabila bangsa kita sudah tidak lagi bisa misalnya mengkonsumsi pisang kepok yang harganya sekarang nih pisang kepok 10 kali lipat daripada harga biskuit loh. Bayangin. Jadi bagaimana bisa dibilang kita merdeka? Satu, kedua, untuk bisa disebut merdeka artinya Anda juga bebas merdeka dari penyakit. Untuk bisa bebas dari penyakit artinya Anda harus tahu juga kenapa orang bisa jadi sakit. Tapi yang menjadi problem adalah kebanyakan orang pergi ke dokter bukan mempelajari tentang kenapa saya hipertensi, kenapa saya diabetes, kenapa saya punya dengkul sakit, kok kenapa ya rambut saya rontok, kenapa saya menstruasinya berhentinya cepat banget. Jadi orang nggak belajar tentang kenapa, tapi orang dijejali, dibombardir dengan bagaimana caranya. Ya, selalu kemudian rame-rame pada jualan pil ajaib, tongkat ajaib, dari farmasi sampai jamu, dari ilmu yang benar sampai ilmu yang klinik. Ya, akhirnya rakyat kita menjadi diperdaya, terbelenggu. Yang disebut dengan pemberdayaan adalah pembebasan rakyat Indonesia untuk bisa memahami bahwa saya ini sakit karena ini. Gara-garanya saya juga misalkan. Ya, suatu penyakit yang disebabkan karena gaya hidup, penyakit yang disebabkan karena pola makan. Jadi orang yang berdaya untuk bisa melepaskan itu siapa? Saya juga. Itu yang disebut dengan kemerdekaan menurut saya. Kemerdekaan adalah hak seorang manusia atau hak sebagai bangsa untuk bisa mempunyai suatu kendali tentang apa yang akan dimakan, risiko penyakit yang mungkin timbul, dan kendali tentang masa depan seperti apa yang ingin saya ciptakan sebagai orang dan bangsa yang sehat. Apabila kita masih dikendalikan oleh makanan impor, makanan industri, makanan yang sebetulnya badan kita nggak butuh, tapi lidahnya doyan, akhirnya kita nggak merdeka lagi. Karena kita akhirnya dikuasai oleh lidah, kita dikuasai oleh industri, dan kita dikuasai oleh sesuatu yang barangkali 100 tahun lalu tidak ada. Jadi yang kita butuhkan adalah sungguh-sungguh yang membuat manusia itu bisa hidup secara kodrati. Saya rasa demikian. Jadilah dan maulah menjadi cerdas. Menjadi cerdas itu bukan membaca info-info terusan dari WhatsApp, dari BBM. Ilmu katanya, ya. Facebook boleh, medsos boleh, hanya untuk bergaul. Tapi tolong jangan mengunduh, jangan mengambil informasi katanya. Katanya Profesor Anu minum ini, minum air ini, minum buah-buah yang tidak tumbuh di bumi Indonesia, ya, lalu rendam ini, rendam itu nggak masuk akal sama sekali. Jadi kalau Anda mau merdeka sebagai rakyat, Anda mau merdeka sebagai pasien, Anda harus bicara dengan dokter Anda yang paham, karena mereka adalah orang yang berkompeten, mereka adalah orang-orang yang mengerti bagaimana bisa membimbing Anda menjadi jalan yang sehat. Saya rasa itu.